Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Aryo. Kami dari kelompok di pengadaan sistem 02 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya sendiri Raja Evel Gatra, NPM 240641863. Lalu ada saya, Muhammad Adan Ziyad dengan NPM 2406432854. Lalu ada saya Reza Galinta Sakti dengan NPM 2406401073. Ya, ada saya Rafid Muhammad Zahran dengan NPM 2406485532. Oke, kemudian di nomor satu, kami diinstruksikan untuk mencari study case tentang pengadaan sistem. Di untuk tugas ini kami memilih untuk membuat study case berdasarkan eh, motor DC atau direct current. Latar belakang pemilihan dari study case kami adalah kami mengambil sebuah paper dari OGM yang berjudul Identifikasi Sistem Motor DC dan Penerapan Kendali PID, LQR, dan servo tipe 1 berbasis Arduino dan MATLAB. Kemudian dari study case ini kami lanjutkan untuk mencari root locus sebagai tempat kedudukan akarnya serta penyempurnaan kendali menggunakan PID. Kemudian untuk nomor dua kita melakukan pemodelan. Yang pertama kita melakukan pemodelan dengan mekanis. Kemudian kita mendapat eh, kemudian kita juga melakukan pemodelan terhadap elektrisnya. Untuk yang elektrisnya tersendiri ada EAT min E GGLT sama dengan LA di T per DT plus RAIAT. Sedangkan untuk yang pemodelan mekanis, kita menggunakan torsi yaitu T sama dengan J D omega T per DT plus B omega T. Kemudian kedua-duanya digabung sehingga kita mendapatkan persamaan gainnya sebagai GS sama dengan KT per JLAS kuadrat plus BLA plus JRAS plus RAB plus KTKE. Kemudian variabel-variabel ini kita masukkan yang tadi adalah di persamaan gainnya seperti RA untuk tahanan jangkar kita memakai 1 ohm, untuk induktansi jangkar LA kita memakai 0,5 Henry, untuk momen inersia dari rotornya atau J kita menggunakan 0,01 kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian untuk koefisien gesekan viskos atau B itu kita memakai 0,1 N kali M kali S. Untuk konstanta torsi motor kita menggunakan KT 0,1 N kali M per A. Kemudian untuk konstanta GGL-nya atau KE kita menggunakan 0,01 V per radian per second. Kemudian setelah dimasukkan ke persamaan GS-nya, kita mendapatkan GS-nya itu adalah 2 per S kuadrat plus 12S plus 20,02. Kemudian lanjut ke nomor 3, yaitu mengulang tugas 01 dengan persamaan gas yang dari study case kami sendiri. Untuk yang pertama kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya adalah penyebut dari persamaan gas ini. Sehingga persamaan karakteristik dari study case kami adalah S kuadrat plus 12S plus 22,02 sama dengan 0. Untuk mencari akar, kita menggunakan rumus ABC. Setelah dimasukkan, kita mendapatkan dua akar, yaitu S1 min 2,261 serta S2 itu min 9,739. Untuk posisinya sendiri ada di kiri dari sumbu J omega, dua-duanya, di baik S1 maupun S2. Kemudian untuk nomor 2 dari tugas 01 adalah kita mencari damping ratio, natural frequency, rise time, peak time, settling time, serta percent of overshoot. Untuk yang pertama, kita mencari natural frequency. Kita dapat dari persamaan karakteristiknya bahwa omega n kuadrat itu 22,02. Maka omega n tinggal kita akarkan, dan kita dapat 4,693 radian per second. Kemudian untuk yang kedua, damping ratio. Dari persamaan karakteristik juga kita dapat 2 zeta omega n itu 12. Kemudian omega ini kita masukkan, lalu kita dapat zeta itu 1,278. Karena nilai Z-nya itu lebih dari 1, maka sistem ini termasuk sistem yang overdamp. Kemudian untuk rise time sendiri, karena sistemnya itu overdamp,
rumus standar untuk mencari rise time untuk ambilan tidak berlaku. Jadi kita harus cari dengan order dengan pole dominannya yaitu yang S1. Maka TR itu kira-kira 2,2 dibagi mutlak dari S1 yaitu 0,973 detik. Kemudian untuk peak time karena eh, sistem ini itu steady state, tidak tidak sistem ini itu overdamp, maka tidak ada puncak oscillasi pada nilai keadaan steady state. Oleh karena itu, peak time-nya itu infinite atau tidak terdefinisi. Kemudian untuk settling time, sama seperti TR, steady steady time atau settling time dari sistem ini sendiri bergantung pada pole yang dominan. Kemudian kita bisa cari dengan 4 dibagi mutlak S1, yaitu 1,769 detik. Kemudian untuk persen overshoot, karena sistem ini overdamp, maka tidak ada overshoot. Berarti persen overshootnya 0%. Kemudian dengan bantuan Octave, kita juga bisa dapat parameter-parameter tadi di yang kiri ini. Kemudian di plot unit step response-nya ada juga di sini. Untuk source code ada di laporan. Kemudian untuk uh, nomor 4, kerjakan nomor 2 dengan bantuan Xcos. Yang pertama kita bikin diagram baloknya seperti ini di Xcos. Kemudian plot unit step response-nya seperti ini kurang lebih. Sama dengan yang di Octave. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan grafik tempat kedudukan akar atau root locus dari persamaan yang didapat. Di sini kita seperti yang kita tahu tadi, persamaan garis yang kita dapat adalah 2 per S kuadrat plus 12S plus 20,02. Tahapan pertama dalam menggambar grafik TKA yaitu pertama kita tentukan plus and zero seperti yang sudah dikerjakan tadi oleh teman saya. Di sini kurang lebih nilainya mungkin sedikit berbeda tapi seharusnya sama. Yaitu S1 dan S2 di mana min 2,03 dan min 9,997. Lalu tahapan keduanya adalah menentukan eh, daerah root locus pada sumbu realnya. Di sini kita menggunakan angle condition sebagai penentu daerahnya yaitu di mana sudut GS ini harus sama dengan lebih atau kurang positif negatif 180 derajat 2K plus 1. Dimana kita dapatkan dari sudut dari S plus pulse-nya yang dimana sama dengan ini. Lalu kita akan menguji test point itu di sisi-sisinya. Misalnya di sebelah kanan dari pulse min 2,03 yang dimana kalau kita tarik sumbu tarik sudut dari misal kita pakai test point min 1 ke pulse-nya maka akan didapat karena dia ke kanan semua jadi 0 derajat. Dimana kalau penjumlahan 0 derajat ini tidak akan sama dengan 80 kali 2K plus 1. Yang dimana kita bisa menentukan bahwa di sebelah kanan min 2,03 bukan merupakan tempat kedudukan akar. Lalu kita uji tes poin kedua yaitu di antara eh, kedua pos yang dimana min 9,997 dan min 2,03. Di sini setelah kita uji tes poin S sama dengan 5 eh, dari pos min 2,03 yaitu 180 derajat ke angka 5 dan dari min 9,997 0 derajat sehingga ketika dijumlahkan kita dapat bahwa 180 merupakan sama dengan 180 kali 2 kali min 1 di mana K-nya adalah 0. Jadi 180 sama dengan 180 kali 1. Jadi kita bisa tentukan bahwa min 2,03 di S di antara min 2,03 dan min 9,997 merupakan tempat kedudukan akar. Boleh dilanjut.
Nah, ketiga kita akan menentukan asimtotnya. Untuk menentukan asimtot ada beberapa beberapa bagian dari asimtot, yaitu pertama adalah jumlah dari asimtotnya, di mana kita dapat menentukan jumlah asimtot dari perbedaan poles dan zeros-nya. Di sini kita lakukan selisih poles dan zeros-nya itu 2 dikurang 0 jadi 2. Maka jumlah asimtot eh, pada grafik TKA-nya adalah 2. Di mana kita juga dapat menentukan sudut dari asimtotnya dengan menggunakan rumus eh, VA sama dengan 2K plus 1 per R dikali 180 derajat. Di mana K-nya ini range dari 0, 0, 1, 2, seterusnya hingga R kurang 1. Di mana kita dapatkan hanya sampai K sama dengan 1. Di sini kita dapatkan bahwa sudut-sudutnya adalah 90 derajat dan 270 derajat berdasarkan perhitungan. Lalu kita dapat menentukan eh, eh, ya, perpotongannya dengan real axis-nya, asimtotnya, atau kita bisa dibilang sebuah sentroid, titik sentroidnya di mana jumlah nilai poles dan jumlah nilai zeros dibagi R-nya, yaitu kita dijumlahkan adalah min 12 dibagi 2 sama dengan min 6. Jadi kita dapatkan perpotongan asimtot dengan sumbu realnya adalah minus 6. Sehingga didapatkan seperti ini. Lalu keempat, yaitu kita dapat menentukan breakaway point. Untuk menentukan breakaway point ini kita perlu menentukan persamaan karakteristik dari K, di mana nanti persamaan karakteristik ini akan diturunkan lalu disamakan dengan 0. Nah, ketika dk per ds ini sama dengan 0, S-nya akan kita temukan bahwa ini sama dengan 6, di mana S ini akan menjadi titik breakaway point dari grafik TK tersebut. Ya, boleh dilanjut. Boleh dilanjut. Ya, yang step selanjutnya adalah yang paling terakhir yaitu perkembangan dan sumbu imajiner. Sini sama dengan seperti yang tadi, yaitu menggunakan persamaan karakteristik K dikali GS plus 1 sama dengan 0. Seperti yang tadi, kita dapat persamaan karakteristiknya tapi bukan dalam persamaan K. Nah, untuk menentukan imaginary intersection point ini, kita menggunakan rules stability criteria, di mana akhirnya kita mendapat K itu sama dengan minus 10,01. Namun karena salah satu prasyarat perpotongan sumbu imaginary ini adalah K harus positif, maka karena K dihasilkan minus 10,01, maka tidak ada perpotongan dengan sumbu imajiner. Dan berikut ini adalah hasil akhir dari ini, di mana breakaway point ada di sini, dan jika ketika di zoom in seharusnya root locusnya seperti ini di antara X. Baik, Oke, selanjutnya adalah perancangan kendali dari PID itu sendiri. Sebelum kita mendapatkan koefisien dari K, KP, KI, dan KD, kita perlu tahu dulu eh, batasan performa dari sistem yang kita bawa ini. Oke, di sini tuh ada dua, pertama itu dari zeta sendiri atau damping ratio dan juga error steady state-nya. Nah, untuk damping ratio-nya itu sendiri, setelah dikalkulasi, kita mendapatkan nilai sebesar 1,34. Nah, zeta itunya lebih dari 1, sistem ini tuh bersifat overdamp yang menyebabkan responnya tuh lambat dalam menuju kondisi yang mapan atau stabil. Nah, dari ISS-nya itu sendiri, kita mendapatkan kurang lebih kesalahan sekitar 90%-an. Nah, ini tuh sistem tuh berarti nggak mampu mendekati nilai target yang diinginkan tanpa intervensi dari kendali tambahan. Oleh itu, PID di sini dibutuhkan untuk sistem kita. Mungkin dilanjut. Oke, bagian pertama dalam perancangan kendali PID ini tuh adalah merumuskan persamaan karakteristik aktual. Persamaan ini tuh diperoleh dari bagian penyebut fungsi alih total setelah sistem awal digabungkan dengan pengendali PID dalam konfigurasi closed loop. Jadi di sini adalah yang paling pertama ini adalah fungsi alih ideal dari sebuah pengendali PID dalam domain S itu didefinisikan sebagai CS sekian. Nah, ini tuh kita bakal mengkonfigurasikan ke skema umpan balik negatif 1 atau unity negative feedback fungsi alih
tertutupnya tuh dapat dinyatakan sebagai TS sekian. Nah, dari kedua persamaan ini, kita akan mensubstitusikan menjadi satu kesatuan. Yang pada akhirnya tuh dari setelah melakukan substitusi kita akan mendapatkan persamaan delta S sama dengan S kubik plus dalam kurung 12 plus 2 KD dikali S kuadrat ditambah dalam kurung 20,02 plus 2 KP dikali S ditambah 2 KI sama dengan 0. Nah, persamaan ini tuh representasikan tuh sifat matematis dari sistem kita saat ini. Dapat dilihat bahwa variabel KD, KP, dan KI di dalamnya tuh masih berupa variabel acak yang harus kita tentukan nilainya agar sistem memiliki performa yang ideal. Oleh karena itu, kita perlu adanya target performa dan pemilihan pol. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya tuh untuk mencari nilai K, kita tadi sudah mendapatkan persamaan aktualnya. Sekarang kita harus mencari targetnya. Jadi untuk mencari nilai K itu, kita tuh perlu menetapkan target performa menggunakan pole placement. Kita menyusun target ini tuh dengan menempatkan 3 akar atau pole pada posisi yang ideal. Nah, pertama tuh kita menempatkan sepasang pole dominan di S sama dengan min 4 plus minus J atau imajiner 4. Posisi ini tuh dipilih karena rasio redaman atau Z itu sekitar 0,707. Rasio ini itu adalah titik paling optimal untuk memberikan respon yang sangat cepat tanpa menimbulkan lonjakan atau overshoot yang berlebihan. Selain itu, letak nilai real di titik min 4 menjamin sistem akan mencapai kondisi yang stabil gitu ya. Settling time tuh hanya dalam waktu sekitar kurang lebihnya 1 detik. Nah, kedua tuh kita harus menambahkan satu pole real di S. Tadi itu kan pole dominan, kita pole realnya itu di S sama dengan min 10. Ini tuh berfungsi sebagai fast pole daripada si dominan polnya itu sendiri. Posisinya tuh diletakkan 2,5 kali, sekitar 2,5 kali itu lebih jauh ke arah kiri dari pol dominannya. Nah, ini tuh tujuannya tuh agar efek transiennya mati dengan lebih cepat sehingga sama sekali tidak mengganggu performa ideal dari pol dominan kita itu sendiri. Nah, setelah kita udah mengetahui pol-pol apa saja yang kita punya, kita mau mengalihkan setiap pol-polnya. Setelah kita mengalihkan, kita akan mendapatkan delta target S itu di S kubik ditambah 18 S kuadrat plus 112 S plus 320 sama dengan 0. Mungkin bisa dilanjut. Nah, kita tadi udah mendapatkan aktual dan juga target. Nah, yang kita lakukan tuh adalah sekarang pencocokan koefisien. Yang aktual dengan yang target itu kurang lebih itu tinggal disatukan aja menjadi sebuah persamaan. Yang tadi aktual tuh 12 plus 2 KD dengan koefisien targetnya itu 18. Nah, nanti didapat KD-nya itu adalah 3. Lalu koefisien aktual dari ya ini tuh kode S pangkat 2 sampai S pangkat 0. Nah, yang S pangkat 1-nya itu 20,02 plus 2 KP koefisien aktualnya. Koefisien targetnya itu tadi didapat 112 yang dimana KP menghasilkan 5,99. Lalu di koefisien aktual dari KI atau integral itu aktualnya 2 KI dengan koefisien targetnya 320. Jadi KI didapat 160. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai-nilainya, jadi untuk pertama nih gain proporsional atau KP itu di 45,99. Nah, ini tuh meningkatkan sensitivitas sistem, terus memperbesar kecepatan tanggapan sesaat dan memperkecil gala transient awal gitu. Nah, habis itu KI-nya itu sendiri 160 atau gain integral tuh menghilangkan error steady state menjadi 0% tadi yang 90% terhadap step input. Lalu ada KD atau gain derivatif, itu dia mendapatkan koefisien sekitar 3, bertindak tuh sebagai peredam dinamis untuk menekan timbulnya lonjakan yang lebih. Nah, serta itu mempercepat pencapaian kestabilan ke titik yang lebih settling. Mungkin sekian untuk PID. Bisa dilanjut untuk grafik-grafiknya. Baik, terakhir ada visualisasi dengan MATLAB dan Scilab Xcos. Pertama, yaitu MATLAB untuk menyimulasikan performa motor DC. Kami menggunakan MATLAB dengan 3 tahapan kode utama. Pertama, yaitu program mendefinisikan model matematika dan motor DC sebagai fungsi alih yang tadi sudah dijelaskan. Kedua, program membentuk sistem loop tertutup, yaitu unity feedback untuk mengamati karakteristik asli sistem. Lalu, program mengintegrasikan controller PID dengan nilai parameter hasil perhitungan analisis, yaitu KP sama dengan 45,99, KI sama dengan 160, dan KD sama dengan 3. Lalu ini ada grafik pertama.
Fungsi alih motor DC didapatkan melalui pendekatan elektrisan mekanis menghasilkan persamaan orde 2, yaitu tersebut. Analisis respon transien awal menunjukkan bahwa sistem bersifat overdamped dengan rasio redaman 1,34 sehingga respons naik secara lambat tanpa osilasi. Evaluasi kinerja steady state menunjukkan adanya steady state error yang besar, yakni sebesar 90,01%. Amplitudo kecepatan hanya mampu mentok dinilai 0,0908 dari target set point 1,0. Ini sesuai dengan yang tadi diceritakan oleh teman saya. Lalu, berdasarkan plot root locus, dinamika sistem dipengaruhi oleh dua pol nyata awal yang berada di koordinat S1 sama dengan S1 yaitu min 2,261 dan S2 di min 9,739. Seluruh lintasan pergerakan akar seiring kenaikan gain berada murni di sebelah kiri bidang S. Ini membuktikan bahwa sistem ortodisi secara alami dijamin stabil secara absolut. Akar-akar saling mendekat pada sumbu real, bertabrakan pada titik breakaway point di S sama dengan min 6, lalu memecah menuju sumbu imajiner. Kelemahan posisi alami inilah yang perlu digeser oleh kendali PID untuk mempercepat respons. Lalu, menggunakan pole placement untuk memaksa pemindahan letak pole sistem menuju lokasi spesifik yang menjamin respons transient yang cepat. Lalu dipilih sepasang pole kompleks dominan di S sama dengan min 4 plus minus imajiner 4 dan satu pole real tambahan di S sama dengan min 10 untuk menjaga stabilan redaman atau damping. Berdasarkan kalkulasi penyamaan koefisien analitis kelompok, didapatkan gain optimal sebagai tersebut. Lalu penambahan PID terbukti berhasil memperpendek rise time, menekan osilasi, dan menghapus total steady state error menjadi 0%, yaitu sempurna mencapai set point 1,0. Berikut adalah visualisasi untuk Scilab Exos. Diagram dalam bentuk diagram blok, yaitu dirangkai membentuk sistem closed loop dengan unity negative feedback, di mana feedback memotong sinyal set point untuk memproduksi sinyal error. Ini terdiri atas unit step sebagai generator referensi kecepatan, summing junction sebagai titik komparator, continuous transfer function atau CLR untuk merepresentasikan block length dan PID, serta CS scope untuk perekaman grafik secara. Pertama kita lihat untuk visualisasi tanpa PID, ini itu memvalidasikan grafik yang sudah dibuat di MATLAB, yaitu kurva melengkung lambat dan mentok amplitudo 0,09. Lalu ini dengan PID, yaitu terlihat kurvanya menanjak dan stabil secara presisi di garis amplitudo 1,0. Ini membuktikan bahwa konfigurasi PID telah berhasil mengeliminasi steady state error secara sempurna menjadi 0%. PID parameternya sesuai dengan gain yang didapatkan. Baik, terima kasih dari kelompok kita.